Ini dia Galaxy Buds Pro, TWS barunya Samsung yang akhirnya dirilis dengan kata Pro yang biasanya itu dikaitin dengan produk lini atas dengan fitur-fitur terbaik. Tapi, seberapa pro sih emang barang yang satu ini? Sedikit buat unboxing, di dalam kotaknya ini ada sepaket Galaxy Buds Pro di dalam case, lalu ada USB-C, serta dua pasang ear tips pengganti dengan ukuran berbeda. Untuk desain casingnya, dari luar Galaxy Buds Pro ini 100% sama dengan Galaxy Buds Live. Kayak kotak cincin dengan lampu indikator di depan serta port USB-C untuk nge-charge di belakang. Fitur wireless charging juga masih ada tentunya, jadi mau pakai kabel atau enggak, semuanya bisa. Terus untuk buds-nya, secara bentuk ini berbeda dibandingkan tipe in-ear Samsung lain kayak Galaxy Buds Plus. Seperti yang sekarang bisa dilihat, keduanya ini yang saya punya sama-sama warna terang, tapi Buds Pro ada bagian reflektif yang kayak kaca. Tapi yang Pro ini sekarang itu dia nggak ada wingtip ya, kayak di Galaxy Buds Plus misalnya. Wingtip itu adalah bagian mencuat yang gunanya bikin buds lebih nempel di kuping ketika kita banyak gerak, seperti misalnya lagi olahraga dan segala macamnya. Emang sih, kalau yang Buds Pro ini masih cukup oke, masih nempel di kuping, meskipun nggak bisa dengan gerakan yang terlalu hiperaktif gitu ya. Jadi, seandainya ada wingtip, mungkin akan jadi tambahan yang lebih oke lagi. Sebagai varian yang Pro, satu fitur yang banyak dinantikan udah pasti adalah ANC, Active Noise Cancelling, apalagi di model in-ear kayak gini. Nggak diaktifin aja, ini udah cukup kedap apalagi saat dinyalain. Ada dua pilihan intensitas yang bisa dipilih, yaitu High dan Low. Opsi High ini memang lebih kedap dan cocok sekali kalau dipakai di lokasi yang ramai, seperti misalnya di kendaraan umum atau di pesawat. Sedangkan kalau yang Low ini sebenarnya bisa dipakai di tempat yang relatif sepi, seperti misalnya di mana ya, kayak di perpustakaan, atau misalnya kamu di rumah pengen denger musik tapi bener-bener pengen ada noise cancelling yang nggak terlalu kenceng ya, hanya untuk meminimalisir suara, kayak misalnya tetangga ada konstruksi ya, lagi renovasi rumah segala macam, itu pingin diminimalisir suaranya, yang Low ini bisa. Tapi kalau dari pengalaman saya, noise cancelling yang Low sama dimatiin sekalian itu perbedaannya nggak terlalu signifikan, cuma bagi yang pengen ekstra ya bisa dinyalain. Masih soal ANC, ada satu fitur yang menurut saya menarik sekali dari Galaxy Buds Pro yang namanya Voice Detection. Ini menurut saya oke banget. Jadi ketika ANC-nya nyala atau kita dalam posisi off ya, jadi pakai passive noise cancelling, dan pemakainya bicara, Buds Pro ini akan secara otomatis mengaktifkan ambient mode supaya kita bisa dengar suara dari sekitar. Cocok banget misalnya kita lagi di kantor ya, kerja sambil dengar musik, supaya tetap nyaman untuk interaksi tanpa harus ngelepas buds-nya. Ngomong-ngomong soal ambient mode, di varian baru ini ada 4 level yang bisa dipilih sesuai sama kebutuhan. Menurut preferensi saya yang paling pas itu adalah level 2, karena yang satu masih terlalu kedap, sedangkan 4 itu terlalu nyaring. Ngulik lebih lanjut ke fitur di aplikasinya, ada juga yang namanya game mode ya. Ini udah sejak lama ada di TWS Samsung dan gunanya nggak lain dan nggak bukan adalah meminimalisir delay ketika dipakai main game. Good newsnya, kali ini Galaxy Buds Pro fiturnya bekerja dengan begitu baik dan nggak delay. Kalaupun ada ya mungkin tuh dengan jarak yang tipis banget dan nggak ganggu selama main. Kemudian untuk baterainya, kalau dari klaimnya Samsung katanya sih dalam satu kali full charge kita bisa dapat sekitar 5 jam jika ANC-nya diaktifkan, sedangkan kalau dimatiin, dinonaktifkan bisa dapat sampai 8 jam. Jadi lumayan panjang. Valid atau enggak klaimnya, kalau dari pengalaman saya kayaknya sih valid atau mendekati paling enggak. Jadi kalau saya suka banget nonton Netflix gitu ya, nonton series yang satu episodenya sekitar 1 sampai 1,5 jam, itu saya bisa dapat sekitar 4 episode lah. Jadi kurang lebih memang mendekati dengan klaimnya Samsung. Kemudian untuk talk time atau dipakai nelpon, kalau katanya Samsung bisa sampai 5 jam ya dengan ANC dimatiin. Tapi benar atau enggaknya jujur saya nggak ngetes kalau yang ini, karena saya nggak pernah nelpon continue sampai 5 jam gitu ya untuk ngetes. Jadi ya kalau dari playtime-nya menurut saya sesuai, jadi kemungkinan untuk talk time-nya pun juga harusnya sih nggak beda jauh. Sekarang kita lanjut ke sound quality atau untuk musiknya. Secara specs, Galaxy Buds Pro punya woofer 11mm dan tweeter 6,5mm yang lebih besar kalau dibandingkan dengan Galaxy Buds Plus. Hasilnya, kualitas audio dari Galaxy Buds Pro kalau menurut saya sih enak ya. Enak dalam arti kata suaranya jernih dengan bass yang nggak overpower. Mau di custom misalnya di equalizer dinaikin itu juga bisa, dan hasilnya pun menurut saya masih oke. Terus untuk high sama low dia
dia punya separasi yang oke juga, sehingga untuk mayoritas penggunaan misalnya mau dipakai main game atau pakai nonton film untuk banyak orang, harusnya sih ini udah cukup banget. Nah, yang baru juga di Galaxy Buds Pro ini, Samsung memperkenalkan fitur dengan nama 360 audio ya 360. Kalau dilihat dari ilustrasi sama deskripsi fiturnya, ini sebenarnya adalah bisa dibilang responnya Samsung untuk spasial audionya AirPods ya, AirPods Pro atau AirPods Max. Jadi untuk memberikan surround sound ketika dipakai nonton film. Tapi untuk sekarang walaupun sebenarnya hasilnya bagus, pemakaiannya masih sangat terbatas karena hanya bisa aktif di platform atau film yang mendukung audionya Dolby. Nggak cuma soal audio, hal lain yang penting juga dari sebuah TWS tentu saja adalah mikrofonnya. Ada 3 buah mikrofon di sini, masing-masing 2 outer dan 1 inner, sehingga total ada 6 ketika dipakai bersamaan. Plus sama voice pickup unit. Yang menarik, Samsung punya yang namanya windshield chamber ya, supaya pas ngomong itu nggak gerubuk-gerubuk pas ada angin. Seberapa oke hasilnya, langsung aja ini tesnya. Oke, jadi ini dia tes mikrofonnya. Tadi saya coba keluar dan ternyata anginnya lagi jarang, jadi saya ke dalam aja pakai kipas angin untuk ngetes gimana performa dari windshield chamber yang ada di Galaxy Buds Pro. Saya bakal ngetes dan sedikit ngebandingin dengan beberapa TWS Samsung yang sebelumnya, jadi ada Galaxy Buds Live sama Galaxy Buds Plus dan kita lihat perbedaannya. Oke, jadi sekarang saya pakai Galaxy Buds Plus, kondisinya di depan kipas angin, kita bisa sama-sama dengar gimana kualitas audionya. Pastinya ada suara angin, noise anginnya pasti masuk, tapi apakah suara saya masih jelas atau enggak, itu dia mau dites dari percobaan ini. Jadi gimana? Oke atau enggak? Dan sekarang saya coba pindah ke percobaan kedua untuk Galaxy Buds Live. Nah, yang ini sekarang pakai Galaxy Buds Live ya, yang baru rilis pas Note 20 Ultra kemarin sekitar 6 bulan. Ini dia kualitas audionya kalau di depan kipas angin ya, dengan angin yang cukup kencang. Jadi gimana suara saya masih oke atau enggak? Dan sekarang kita coba ke percobaan ketiga untuk yang paling baru, yaitu Galaxy Buds Pro. Ya, jadi ini dia audionya dari Galaxy Buds Pro. Kalau ada angin ya, ngomong apakah suara saya masih jelas atau enggak, sekarang kedengaran ya harusnya gimana dibandingin sama yang 2 sebelumnya. Mestinya sih ada peningkatan dari segi kualitas audio. Gimana? Ada bedanya nggak suaranya? Dibandingin sama Galaxy Buds Live yang rilis 6 bulan lalu, kalau menurut saya Galaxy Buds Pro ini memang lebih impresif pada banyak hal. Dengan harga yang memang relatif lebih mahal dan kata pro ya, sekali lagi memang TWS ini memberikan experience yang lebih baik dari segi audio, noise cancelling hingga fitur tambahan kayak voice detection yang menurut saya oke banget. Jadi kalau kamu sekarang menggunakan handphone Samsung apalagi S21 yang terbaru, ini adalah aksesoris tambahan yang oke banget, layak banget untuk dipertimbangkan, dan juga bisa buat mereka yang punya handphone Android lain dan mungkin belum menemukan TWS yang pas ya, jadi ini bisa dicoba. Tapi kalau di luar itu mungkin kamu Apple user, tentu ini mungkin ya udah nggak masuk hitungan dan bakal lebih milih pakai AirPods. Jadi ya sekali lagi untuk TWS apalagi dari sebuah brand itu biasanya akan balik lagi ke handphone apa yang lagi kamu pakai sekarang. Jadi kalau misalnya kamu ada di satu brand yang sama, satu ekosistem yang sama, maka mungkin akan lebih oke sehingga bisa memberikan experience yang lebih baik. Ya, jadi untuk sekarang kayaknya segitu aja yang bisa saya omongin dari TWS baru Samsung, yaitu Galaxy Buds Pro. Ini barang yang bagus, jadi kalau kamu berminat bisa cek link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang segitu aja dulu, Putra Zam pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.